Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agi Khairunisa, NIM B2A018037. Saya akan memaparkan hasil mind mapping saya mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian. Metodologi penelitian berasal dari kata metode, yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. Lalu, tujuan penelitian. Tujuannya sendiri adalah untuk mendapatkan suatu rumusan hasil dari suatu penelitian melalui proses mencari, menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Dan untuk manfaat penelitian, yang pertama, dapat menyusun karya tulis yang baik, bisa dalam bentuk paper, skripsi, dan berbagai karya ilmiah lainnya. Yang kedua, dapat memahami tujuan penting dari riset atau penelitian. Selanjutnya, untuk jenis penelitian. Di sini ada 5 kategori untuk jenis penelitian. Yang pertama, jenis penelitian berdasarkan tujuannya. Di sini ada penelitian dasar atau fundamental, yakni bisa disebut juga dengan penelitian murni, yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu ilmu pengetahuan serta diarahkan pada pengembangan teori yang ada atau menemukan teori baru. Selanjutnya ada penelitian terapan, yaitu penelitian yang dikerjakan dengan maksud untuk menerapkan, menguji, dan mengevaluasi kemampuan suatu teori yang diterapkan dalam pemecahan permasalahan praktis. Selanjutnya, jenis penelitian berdasarkan jenis data. Yang pertama ada penelitian kualitatif. Jadi penelitian ini hasilnya berupa interpretasi peneliti dari sebuah fenomena, tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenarannya, sehingga peneliti dapat mengorek data sedalam-dalamnya. Yang kedua yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian ini hasilnya dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan matematis atau angka. Jadi hasil perhitungan ini dianggap sebagai fakta yang sudah terkonfirmasi. Dan yang ketiga yaitu ada penelitian campuran atau mixed research. Jadi penelitian ini penggabungan dari unsur-unsur pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jenis penelitian berdasarkan bentuk metodenya. Yang pertama itu ada penelitian survei. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data berupa variabel, unit, atau individu dalam waktu yang bersamaan. Yang kedua ada penelitian eksperimen. Penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan suatu hasil. Yang ketiga itu ada penelitian historis. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi masa lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta menghubungkan bukti-bukti yang mengungkap fakta dan memperoleh kesimpulan yang kuat. Yang keempat ya. Yang keempat itu ada penelitian evaluasi. Di sini penelitiannya untuk mengukur hasil program atau proyek apakah telah sesuai dengan tujuan yang direncanakan atau tidak, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan mengkaji pelaksanaan program yang dilaksanakan secara objektif. Yang kelima ada penelitian pengembangan atau biasa yang disebut litbang. Jadi penelitian ini umumnya digunakan di dunia pendidikan, dan penelitian ini diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data sehingga dapat dipergunakan untuk menghasilkan, mengembangkan, dan sekaligus memvalidasi produk. Yang keenam atau Yang keenam itu ada penelitian kebijakan. Penelitian ini untuk merumuskan, mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kebijakan baik yang sedang digunakan atau yang sedang berjalan atau yang sudah berjalan, serta mengukur dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Di sini
kebijakannya melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif. Jenis penelitian berdasarkan waktu penelitian. Yang pertama ada penelitian cross-seksional. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan sebuah sampel dari populasi dalam suatu waktu. Yang kedua itu ada penelitian longitudinal. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan sikap, perilaku, ataupun pendapat sekelompok orang dari waktu ke waktu. Jenis penelitian berdasarkan tingkat eksplanasi atau penjelasannya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini mengumpulkan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan penelitian mengenai status terakhir dari subjek penelitiannya. Jadi penelitian ini berusaha untuk memperoleh deskriptif lengkap dan akurat dari suatu situasi. Yang kedua, penelitian komparatif. Penelitian ini sifatnya membandingkan. Dan yang ketiga itu ada penelitian korelasional atau hubungan ya. Penelitian ini untuk menemukan apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih, serta seberapa besar korelasi yang ada di antara variabel yang diteliti. Jadi penelitian ini tidak menjawab sebab akibat, tetapi hanya menjelaskan ada atau tidaknya hubungan antara variabel yang diteliti. Baik, itulah hasil mind mapping dari review video yang diberikan oleh Ibu Dr. Eni Winayati MPD mengenai metodologi penelitian. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan apabila ada tambahan, kritik, atau saran, saya persilahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.